Kalau untuk aliran, di sini nanti adalah juga tangki, ya, itu tangki udara, ini tangki air, ya. Yang mana untuk tangki udara itu nanti parameter yang akan kita kendalikan itu tekanannya, ya. Jadi pertama itu unit operasinya tangki udara, tangki air. Lalu yang kedua adalah unit pengukurnya. Nah, di sini yang diukur adalah tekanannya. Yang di situ yang diukur adalah alirannya, laju alirnya. Nah, lalu yang ketiga adalah pengendalinya. Ya, pengendali mungkin belum dijelaskan sama Pak Arita. Kalau unit pengukur mungkin sudah dijelaskan. Ya, sedikit yang namanya adalah sensor. Ya, nanti sensor akan banyak ya. Sensor tekanan, kalau yang di kita di sini ada sensor tekanan, sensor laju alir, sensor temperatur, sensor level. Nah, sebenarnya ada yang baru ya, ini dari kakak kelas kalian. Ini mungkin saya lihat nanti kalau memang waktunya cepat di akhir-akhir praktek akan disebutkan. Itu adalah pH, ya, di mana pH ini mewakili secara keseluruhan adalah sensor untuk konsentrasi, ya. Nah, jadi di proses itu, di teknik kimia itu yang banyak itu 5 itu, ya. Tekanan, laju alir, level, temperatur, dan konsentrasi, ya. Yang nanti di industri banyak itu. Ya. Untuk tekanan di sini, ya, ini ada sensor tekanan tentunya. Ya, mungkin belum jelaskan sama Pak Arita. Di sini ini yang sering dikenalnya namanya adalah pressure gauge, ya. Pressure gauge ada nilainya ditampilkan di sini, ya. Ini namanya adalah dial, ya, jarum, ya. Lalu nanti nilainya ada juga, yang ini ada dalam bentuk sinyal mekanik yang hanya untuk menunjukkan aja. Lalu ada yang dalam bentuk sinyal elektrik. Nah, di sini, ya, ini sinyal elektrik. Itu melalui ini yang namanya adalah pressure transducer. Sudah dijelasin sama Pak Arita apa transducer? Nah, ya, jadi ada istilah transducer yang itu secara sederhananya adalah mengubah dari sinyal fisika ke sinyal listrik, ya, sinyal fisika listrik itu namanya transducer. Itu konvensi aja, ya, jelas. Nanti ada yang sebaliknya namanya beda, ya. Lalu di sini sinyal ya, ini sinyal fisika itu sinyal mekanik yang disebutkan, diubah jadi sinyal listrik, nanti dikirim ke sini ke pengendalinya, ya, pengendalinya. Ini pengendalinya, yang ini adalah pengendali analog. Tapi nanti kalian sudah dapat ininya kan, aplikasinya, feedback, ya. Itu nanti kita ubah dari analog ke digital, ya. Apa maksudnya analog? Apa digital? Saya nggak tahu kalian di komputasi proses diajarkan nggak mengubah kan kalau digital itu kan binari, ya. Kalau analog itu apa? Sepuluh. Kalau binari berbasis 2, ya. Itu bisa dengan program, ya. Jadi contohnya di basis 10 nilai 8. Kalau jadi analog itu analog. Kalau jadi digital nilainya berapa? Caranya gimana? 8 dibagi 2 dapat 4
sisanya 0, tulis 0. 4 bagi 2 dapat 2, sisanya 0. Lalu 2 bagi 2 dapat 1, sisanya 0. Ya, jadi 8100. Dalam basis 10 8, dalam digital 100. Ya. Ya, itu ininya. Nah, kalau dalam bentuk fisiknya ya analog kayak begini. Ya, tampilannya pakai display yang analog itulah ya, kalian tahu. Jadi ini kayak gini. Nah, kalau digital seperti kayak HP kalian ya. Itu. Nah, sinyal dari unit pengukur tadi, kalau ini adalah sensor tekanan, di sini dimasukkan dalam pengendali. Nah, pengendali itu bekerja. Bentar dulu sebelum ini. Kalau analog ke digital itu perlu dikonversi. Namanya apa? Converter. Analog digital converter. Ya, nah, itu dari yang analog ke laptop kalian. Ya. Nah, di dalamnya situ ada pengendali. Pengendali itu adalah seperti persamaan matematika lah, gitu ya. Tapi dalam bentuk di sini dalam bentuk sirkuit listrik. Kalau di komputer itu dalam bentuk program. Ya, nah, nanti waktu saya nggak ajak kalian ya. Karena nanti yang setelah UTS apa ya? Itu bukan ya? Bu Hermin. Bu Hermin bukan? Iya. Oh iya, nanti sama ya. Nah, jadi itu ada apa namanya? Ada pemodelan kan. Nah, pengendali seperti namanya mengendalikan. Pengendali tekanan, tujuannya untuk apa? Mengendalikan tekanan. Supaya sesuai kondisi yang kita inginkan. Yang kita sebut apa? Yang kita inginkan set point. Ya, nah, itu karena sebenarnya sudah praktek di lab apa SOA atau apa itu kan, kalau temperatur, saya pengen temperatur sekian, nah itu kondisi yang diinginkan. Nah, pengendali bekerja kalau tidak sesuai dengan set point, ya. Set point-nya belum tercapai. Dengan kata lain, kalau dalam matematika apa? Adanya error. Yang adalah apa error itu? Selisih antara set point dan yang terukur tadi. Jadi makanya tekanan yang terukur adalah 20 PSI, yang set point-nya ada 15. Nah, berarti kan kelebihan. Nah, sekarang umpamanya contohnya kasusnya yang terukur 20 PSI, set point-nya ada 15. Nah, ya. Nah, lalu pengendali itu mengirim sinyal. Nah, yang tadi ya, sinyal ini dari unit pengukur ke pengendali namanya apa? Variabel? Belum diajarin ya? Proses. Nah, namanya variabel proses, atau kalau orang instrumen itu ada nyebutnya adalah variabel pengukuran, ya, itu artinya sama. Nah, sekarang pengendali sudah mendapat variabel proses, dapat set point. Nah, set point itu yang menentukan siapa? Kita, operator. Ya, jadi operator itu minimal memasukkan input itu set point, minimal itu. Selain set point, apa yang dimasukkan oleh kita, oleh operator? Nah, itu mungkin belum diajarkan, ya. Itu namanya parameter kendali, PID kalau dalam kasus ini. Ya, itu nanti diajarkan sama Pak Rita, sekilas pasti ada. Nah, tadi pengendali bekerja kalau ada error. Nah, contohnya yang terukur 20 PSI, set point kita 15, ada selisih 5 PSI, ya, errornya di situ berapa persen, ya. Nah,
pengendali karena ada error dia mengirim yang namanya variabel manipulasi ya. Jadi yang masuk pengendali namanya variabel proses, yang keluar dari pengendali namanya variabel manipulatif. Nah, itu nanti di laptop kalian keluar ya. Nanti gambarnya waktu praktek, banyak gambarannya. Variabel manipulasi itu seperti namanya manipulasi. Nah, untuk memanipulasi apa ini? Kira-kira atau kendali control valve ya. Nah, atau secara umum kalau di dalam gambar di job sheet itu ya, yang kotak-kotak tadi, jadi ini unit pengukuran, ini sistem proses atau unit proses, unit pengukuran, ini pengendalinya, ini adalah apa? Nama umumnya orang menyebutnya control valve, tapi nama secara umumnya itu adalah unit kendali akhir. Tidak selalu dalam bentuk valve, tidak selalu dalam bentuk katup. Nanti di power plant itu ada unit komunikasi. Unit kendali akhirnya dalam bentuk heater. Ini yang pengendalian pH, unit kendalinya dalam bentuk pompa. Ya, nah, jadi ingat, unit kendali akhir itu tidak selalu dalam bentuk valve. Umumnya dalam bentuk valve. Umumnya dalam bentuk valve. Ya, nah, jadi variabel manipulatif keluar dari pengendali ke valve, ke katup kendali. Ya, yang namanya variabel manipulatif. Kira-kira kalau tadi yang terukur 20 PSI, yang kita inginkan setpoint kita 15. Apa yang dilakukan pengendali? Menutup. Ya. Nah, itu yang namanya mekanisme kendalinya. Ya. Intinya kayak begitu. Ya. Lalu seberapa cepat menutupnya, lalu setelah menutup masih ada error atau tidak, itu nanti waktu prakteknya jelasnya. Ya. Jadi itu yang saya jelaskan, intinya kayak gitu. Sama dengan aliran, ya, sama splitnya sama dengan aliran. Di sini kebetulan unit operasinya juga sama, unit kendali akhirnya sama adalah valve juga, ya. Dan valve yang kita gunakan di sini ini semuanya pneumatik. Apa pneumatik? Pernah dengar apa pneumatik? Ini apa ya? Selang apa ya? Pernah lihat selang apa ya? Apa ya namanya? Udara tekan. Ya, pneumatik itu adalah katup yang digerakkan oleh udara tekan. Udara tekannya dari mana? Dari kompresor di sana. Ya, jadi kalau tadi set pointnya 15, kondisi sekarang 15, berarti dia menutup. Ya. Nah, menutupnya seberapa cepat, lalu nanti menghasilkan kondisi setelah menutup itu berapa? Nah, itu tergantungnya tadi parameter kendali PID-nya. Nah, itu nanti intinya yang kalian cari, berapa yang paling optimal. Ya, karena kalian belum dapat teorinya. Nanti kalian intinya di sini itu adalah mencoba-coba, tapi nyoba-nyobanya tidak terlalu random, jadi diurut dikit-dikit gitu ya, kira-kira imajinasi kalian gimana. Oh, enaknya supaya mencapai yang dikatakan optimal itu apakah sedikit-sedikit dirubahnya atau apakah langsung besar, itu kira-kira aja kan sendiri. Ya, nah, jadi dalam nanti ini sama ya, nanti untuk yang modul simulasi intinya sama, cuman kalau simulasi ya simulasi itu ya, jadi sudah dibuatin model matematik. Jadi tangki ini ya, tangki itu reaktor atau apa, nah, itu bisa dirubah dalam bentuk matematika, persamaan matematika ya, nanti dalam komputer kayak gitu. Yang intinya adalah nanti diberikan sesuatu namanya impuls, dia akan memberikan respon atau reaksi ya. Yaitu nanti jelasnya waktu saya atau Bu Hermin nanti. Ya, tuh ada pertanyaan?